Salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Yulianto, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 di LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor induk mahasiswa 2250407114553. Pada hari ini Selasa 11 November tahun 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi memahami karakteristik anekdot sebagai media kritik humoris, kelas 10 fase E di SMA Taman Madya Malang. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Untuk HP sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dimulai di sini. Semua. Ada tiga, silakan dimulai di sini ya. Semua dikumpulkan di bawah. Nanti ada sesinya kalian menggunakan HP di sesi terakhir. Silakan dimulai semua. Saya absen dulu ya. Abdi Abdurrahman Abdurrahim, Alif Dinar, Alvaro, Ari, Kalisa, Emil, Eka Fitri, Ezra, Fatimatus, Ivana, Lukimek, Muhammad Ihsan Saputra, Muhammad Gunawan, Muhammad Faiz, Muhammad Hidayatul Fadilah, Muhammad Rakil, Sakit.
3 siswa ya. Baik ya, kita sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita merefleksi otot kita agar nanti lebih tenang, lebih santai, lebih bisa menikmati pembelajaran ya. Jangan sampai pas pembelajaran nanti kita tidak bisa menikmati. Semua berdiri. Ayo cepat. Ayo mas ganteng ya. Kita melakukan tepuk semangat ya. Dengan tepuk semangat kita akan semangat mempelajari materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kita mulai. 1, 2, 3. Ikut saya. Tangan di atas. Kepala. Yes. Tepuk tangan. Bagaimana? Kurang Pak. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Bagaimana rasanya? Oke, silakan untuk kembali. Nah, hari ini kita akan mempelajari sebuah kritik gambar sebuah gambar. Kalau diperhatikan ya. Sebelum pembelajaran ya, kita kan sudah mempelajari sebuah teks yang namanya teks apa? Anekdot. Sebelumnya? Ayo Pak. Sebelumnya kita mempelajari teks eksplanasi Pak. lebih apa lagi? Ya, saya ingatkan ya. Kita sebelumnya mempelajari teks laporan hasil observasi ya. Dengan observasi itu kita mencari objek untuk diteliti dan diamati. Apa hubungannya dengan anekdot? Ada yang tahu? Sama teks Pak. Apa hubungannya dengan anekdot? Ada yang tahu? Mungkin angkat tangan. Angkat tangan sini ya. Gak ada. Ya, silakan. Apa hubungannya? Mengamati. Jadi sama-sama mengamati. Bedanya kalau di anekdot kita mengamati sebuah gambar, di situ ada kritik sosialnya dalam bentuk sebuah kritikan. Nah, ini akan saya tampilkan sebuah gambar ya. Nanti silakan kalian jawab ya sesuai dengan pengetahuan masing-masing ya. Saya tampilkan sebuah gambar, tentunya mungkin gambarnya akan membuat kalian tersenyum. Nah, ini gambar apa? Tikus membawa uang. Itu menurut kalian itu gambar ini lucu atau tidak? Tidak. Lucu. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang lucu. banget Pak. Ya, berarti ini adalah bentuk anekdot ya. Terus kemudian ada lagi akan saya tampilkan sebuah sebuah video singkat. Nanti silakan dinikmati ya. Kecil-kecil jangan jadikannya kecil-kecil ini ada berapa? Nah, Belum Pak.
video tadi ya, jadi video tentang anekdot, terus kemudian dari gambar itu kira-kira ya. Jadi kira-kira menurut kalian apa tujuan orang membuat hal-hal seperti itu? Yang bisa langsung menjawab. Apa tujuan orang membuat gambar atau video seperti itu? Pesan. Memberi pesan. Ya. Ya. Mungkin ada yang lain? Menghibur. Atau perasaan ya, yang ingin disampaikan dari seseorang ketika dia ingin menyampaikan pesan, dalam arti ketika ada sebuah ketidakadilan atau dia merasa tidak disamakan, akhirnya dia membuat sebuah bentuk-bentuk yang sifatnya menghibur, tapi pada ini itu adalah sesuatu yang bersifat nyata ya, jadi berdasarkan kenyataan yang terjadi. Berarti kejadian nyata, bukan rekayasa, tapi benar-benar terjadi, dijadikan sebuah bentuk kritikan. Terus dari materi yang saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang tidur kalian ya. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian, tolong dijawab ya. Nanti kali ini ada sebuah pertanyaan, nanti silakan yang bisa langsung angkat tangan ya. Langsung angkat tangannya ya. Menurut kalian ya, menurut kalian apa fungsi dari anekdot? Fungsinya? Angkat tangan, silakan. Ya Pak, fungsi dari anekdot itu menghibur, yaitu membuat pembaca atau pendengar merasa terhibur dengan lucuan yang ada dalam cerita. Yang kedua, mengkritik, yaitu menyampaikan kritik atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu, kebijakan, layanan publik, kebiasaan sosial dengan cara yang halus dan tidak langsung, yaitu tersirat. Yang ketiga, menyindir, menjadi sarana untuk menyindir satire, tokoh publik atau situasi sosial. Ya, betul. Tepuk tangan. Cara kalian itu ketika menyampaikan kritik itu biar lebih santun dan lucu itu bagaimana caranya? Siapa masuk ke depan? Ini ada video. Sekarang saya akan mengajarkan berdiskusi ya, kita berkelompok. Nanti akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Akan saya bagi. Nanti kalau ada ya nanti silakan ketemu yang lain. Benar. Tidak saya siapkan ya untuk jadi nanti kita berdiskusi ya tentang anekdot, kemudian kalian mengerjakan bersama-sama. Terus setelah selesai kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, kemudian kelompok lain mengomentari ya dari hasil diskusi. Kelompok 3 dan kelompok 4. Saya harap nanti kerjasamanya yang yang kompak ya, nanti sama menilai dari kekompakan kalian, dari apa itu kerjasamanya ya, nanti ada penilaiannya ya. Ayo, yang semangat ya, kita akan berdiskusi ya bareng-bareng.
Jangan ketinggalan ya. Semua sudah? Sampai belakang sudah? Maka sudah ulang. Ada orang selamat. Nah, diperhatikan ya. Kalau perhatikan terus ini untuk ini jawaban yang mungkin jawabannya agak panjang. Silakan satu ya, menyesuaikan dengan promonya. Ayo jangan ngambek ya. Kalau ada perubahan ingat. Sudah? Kelompok satu, silakan. Tuan. Diperhatikan ya. Yang lain? Yang lain tolong diperhatikan ya. Perwakilan dari kelompok satu mau menyampaikan hasil diskusinya, nanti tolong kelompok yang lain memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Silakan. Salam dan bahagia. Ini saya memperkenalkan dari hasil yang saya kerjakan bersama kelompok saya, yaitu dari tes anekdot yang berjudul dosen yang juga pejabat. Yang pertama yaitu adalah prinsip tersirat dalam teks anekdot atau kalimat penting. Yang pertama yaitu adalah pejabat lebih mementingkan posisi daripada fungsi. Yang kedua, ketakutan paranoid kehilangan jabatan. Yang ketiga, sifat pejabat yang melekat. Yang kedua yaitu fungsi dari setiap bagian struktur anekdot, yaitu fungsinya atraksi. Atraksi yaitu sebagai gambaran umum tentang isi teks. Yang kedua ada orientasi, yaitu pendahuluan cerita. Yang ketiga adalah awal pokok masalah. Yang keempat reaksi, tanggapan atau respon dari tokoh cerita terhadap kasus yang terjadi atau krisis yang terjadi. Terus yang terakhir yaitu adalah koda penutup cerita dan anekdot. Yang ketiga ada 3 unsur kebahasaan, yaitu menggunakan kata kerja mental, kalimat langsung, dan juga kata kerja aksi. Yang keempat, ide pokoknya yaitu kritik terhadap kekhawatiran seorang pejabat akan kehilangan jabatannya. Yang terakhir adalah keterangan, yaitu situasi awal, humor, mana tersirat, pesan yang ingin disampaikan. Salam dan bahagia. Saya ingin presentasikan hasil jawaban kelompok 2. Saya meminta untuk sedikit waktu kalian untuk Tolong yang lain diperhatikan ya. saya memberi 4 soal oleh Pak Guru. Soal pertama kritik tersirat dalam teks anekdot atau kalimat penting. Nah, kelompok saya menjawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang belum saya. Silakan kelompok lain menanggapi. Bagaimana jawaban itu masalahnya? Kakak.
Bagaimana rasanya? Seru ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi kan kalian sudah berdiskusi tentang teks anekdot, kemudian kalian sudah bisa menentukan ya dari ide pokoknya, kemudian dari pembahasannya, kemudian dari mana tersirat. Kemudian yang kita masuk lagi akan saya sampaikan ya. Jadi dalam sebuah pendidikan ya, dalam sebuah pendidikan itu alangkah baiknya ya. Jadi kita coba lebih terfokus kepada apa yang kita kritik ya. Jadi kan jangan membuat kritikan yang tidak sesuai. Jadi istilahnya kita bisa menggunakan bahasa yang langsung ataupun bahasa tidak langsung ya. Kalau bahasa langsung mungkin kita bisa lewatkan dalam bentuk teks ya, atau sebuah tulisan atau dalam bentuk lain, atau kita dalam berkomunikasi ya dalam bentuk teks anekdot itu. Kemudian mungkin kalau dalam tidak langsung kita bisa membuat sebuah gambar atau poster ya, dan seterusnya. Nah selanjutnya itu yang terakhir ya. Jadi silakan untuk HP-nya diambil salah satu ya. Salah satu pengambil HP-nya ya. Nah saya lagi ya. Salah satu ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 kelompok depan. Kelompok 1 judulnya apa, kemudian itu hasilnya apa ya? Katanya di bawah. Dua ke satu yang mana? Dua sama mana? Dua ke satu yang mana? Satu-satu saja. Perwakilan kelompok. Jadi selamat belajar. Kelompok pertama mendapat kelompok pertama tadi nyari mau pakai tes ambil apa, pemula tes anekdot dengan judul penjual kue yang hebat. Ini hasil dari pembuatan kita di AI. Ya. Saya akan menunjukkan hasil karya saya sendiri dari AI maksudnya. Wah, ya. Ini saya kasih judul si dolan jalanan. Gitu. Tuh. Ya. Bagaimana? Jangan diragukan. Bagus ya. Memang bagus. Ya. Coba Pak, itu saja. Untuk hasilnya apa? Untuk judul anekdotnya sudah ditemukan. Oh, ini Pak si dolan jalanan. Itu anak jalanan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yes. Oke. Ada yang mau menanggapi tentang jawabannya ini? Saya harus memahami tentang kritik dan cara pembuatan anekdot ini. Silakan ditanggapi. Jawabannya Saya rasa cukup Pak. cukup ya. Cukup ya. Sekarang kita sudah mampu membuat sebuah anekdot warnanya. Jadi kita sama-sama memberikan oplosan tepuk tangan untuk semoga untuk apa itu dengan kami mendapatkan semangat seperti itu ya, kita akan lebih bijak dalam menyampaikan sebuah kritik dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan maupun dengan bahasa yang lebih menghibur. Kemudian di akhir pembelajaran ini ya, sebelum saya tutup, nanti untuk tugas di rumah ya, silahkan ya. Jadi silahkan kalian mencari contoh teks anekdot, diperhatikan jangan udah sendiri ya, tapi disimpan dulu ya. Apa disimpan dulu ya? Iya, kita simpan dulu ya. Diselam ya. Simpan dulu ya. Sebelum saya bahas ini nanti silahkan ya untuk tugas di rumah, silahkan kalian mencari baik di media online ya atau di media offline dari koran atau majalah atau yang kalian punya ya. Jadi silahkan mencari teks anekdot ya, teks anekdot ya.
untuk lebih memahami dalam pembelajaran ini ya. Mungkin nanti akan kita pakai lagi untuk di pembelajaran selanjutnya. Untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Untuk pengumpulannya nanti setelah kita minggu depan ya, nanti di pertemuan selanjutnya langsung dikumpulkan tugasnya ya. Jadi dikasih nama, kemudian kelas, nomor ya. Terus sumber yang diambil dari apa? Sudah ada? Jelas paham ya? Kita akhiri pembelajaran ini dengan kita tutup berdoa bersama-sama. Silakan yang lain kita berdoa dulu ya. Silakan Mas. Kita berdoa dulu ya. Sebelum kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri ya, kita tutup ya. Pembelajaran ini semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Dan bisa bermanfaat dalam kehidupan bersosial masyarakat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau lain yang saya akhiri. Terima kasih. Salam dan bahagia.